baik. Di sini di list saya itu ada Bang Ihsan. Bang Ihsan jadi nanya nggak? Kalau nggak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya siap. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi begini Kang El, kadang kan kita dalam secara teknis ya dalam menyicil RKU dan saya ada sedikit curhatan waktu di awal-awal ketika masih batch pertama itu kan di 22. Di awal-awal saya sudah mulai mengerjakan apa yang agak unggulan, RKU agak unggulan. Hanya saja saya terkadang terpentok pada beberapa penyakit yang sering kambuh. Dan saya langsung mengatakan, aduh ini kayaknya agak berat dengan kondisi saya seperti ini. Tapi di sisi lain, hasrat itu tetap ada, tapi selalu kepentok ke situ, Bang. Kepentok ke penyakit, kepentok ke beberapa hal yang saya merasa kayaknya, aduh, nggak bisa saya ini, nggak bisa saya lanjutkan. Seperti itu, Kang. Oke, yes. Setidaknya Ihsan tahu dalam tanda. Saya akan bilang tegas ya sesuatu biar Anda berkembang, nggak apa-apa? Buat semua orang nih, lihatnya. Ada proses mentalitas yang umumnya nih generasi kita milenial apalagi Z ini nggak terbangun. Di usia berapa sobat-sobat? Usia 0 sampai 15 tahun. Usia 0 sampai 15 tahun. Itu proses pembangunan mentalitas. Misal, ya kan? Misal, Anda lagi main bola, kalah itu kan. Dendam, main bola lagi. Kalah lagi. Wah, Anda membara nih, ingin mengalahkan ya. Jiwa kompetitif muncul, akhirnya menang, berhasil. Anda ikut bela diri. Contoh bela diri. Saya sebagai penggiat bela diri tahu. Kalau kita udah ikutan kompetisi, bonyok kita itu, memar-memar gitu kan. Tapi apakah keluar bela diri? Waktu kita masa kecil, kayaknya nggak keluar bela diri dan nggak baper gara-gara itu kan. Lalu kita ikut lagi. Anda ada pertandingan lagi 3 bulan lagi. Oke, siap. Udah diobati semuanya, latihan lagi. Ikut lagi pertandingan. Siap ditonjok dan siap nonjok orang. Itu mentalitas terbangun. Ada organisasi. Kan organisasi itu capek kan. Kita ada urusan PR kita, LKS kita dulu ya SMA itu. Tapi ada organisasi, siap saya panas-panasan paksibra gitu. Pramuka, PMR apalagi itu. Cheerleader kalau cewek-cewek. Banyak organisasi. Nah, mentalitas itu terbangun di usia-usia kecil. Kita bersahabat dengan tantangan, bukan? Ada anak kecil nggak yang ini, yang anak-anak di usia 5 tahun, 6 tahun itu kan, capek nggak mau main gitu. Ada nggak yang gitu? Jarang. Anak-anak kecil itu energinya keluar, mencoba lagi. Nah, dengan berubahnya zaman sekarang, pola kehidupan kita nongkrongin handphone, laptop, diem, termasuk kalaupun nggak kecanduan gadget ya, hidup kita yang sangat statis sekarang, kantoran, diam, nyaman, ber-AC, lama kelamaan stimulus terhadap masalah itu jadi berkurang, sehingga kita terbiasa dalam kondisi yang sangat nyaman. Begitu anak kondisi tidak nyaman sedikit, kita udah gerah. Itu filosofinya. Itu secara psikologinya kayak gitu yang menyebabkan. Sehingga anak-anak milenial di depan satu tantangan yang berat, di tantangan pertama cenderung langsung berpikir, kayaknya saya quit deh. Saya resign. Saya mundur. Saya mengundurkan diri. Saya kayaknya belum siap. Saya masih galau dengan diri sendiri. Saya belum mampu. Saya aja belum selesai, bagaimana saya memperbaiki orang. Saya juga belum punya ilmu, bagaimana saya mengajar. Saya juga masih belum ideal, bagaimana saya jadi teladan. Saya apalagi, saya juga masih banyak masalah keuangan, bagaimana saya berkontribusi ikut rapat dan butuh ongkos, butuh pengorbanan. Banyak alasan di depan satu obstacle pertama. Nah, berarti kita harus paham loh. Kalau kita mengalami hal itu, berarti ada satu bolong dalam mentalitas kita yang tidak terbangun di masa kecil. Kebayang ya? Ada satu bolong. Tapi yang dibilang Ihsan bagus. Kenapa? Tidak semua orang berani mengatakan yang dibilang Ihsan. Tidak semua orang berani mengidentifikasi dirinya, apalagi di depan publik. Nggak semua orang. Itu keberanian luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dikonfrontasi kelemahan kita di situ dengan sebuah tugas yang justru membangun mentalitas yang kurang itu. Contoh ya, biar kebayang. Kalau Anda takut misalnya punya mentalitas gini, takut dengan pocong misalnya. Itu kan mentalitas ya. Mentalitas.
Gimana cara menterapi menghadapinya? Itu bukan kabur terus, enggak. Anda hadapi dalam sebuah momen, tentu didampingi oleh teman atau apa, hadapi ke sebuah situasi yang dalam tanda kutip seperti menyeramkan, lalu ada putih pocong, Anda hadapi dan benar-benar ketakutan dihadapi, begitu dihadapi mau pingsan mau apa, coba lagi sampai Anda tahu ternyata seburuk-buruknya resiko ini nggak ada efek apa-apa bagi saya. Ternyata saya nggak mati, nggak apa-apa kok. Ini juga ternyata khurafat. Nah, orang bisa sembuh. Mentalitas takutnya itu dilawan dengan menghadapi si masalah terbesar itu. Ada film ini lucu, film Harry Potter. Di salah satu ujian dari gurunya itu ada lemari dibuka ya. Yang keluar adalah apa yang dia takuti. Ada yang keluar, nanti dikasih mantra yang dia takuti itu hadapi, lalu berubah menjadi sesuatu yang lucu. Apa namanya di film Harry Potter? Ada yang keluar macam-macam, ada yang keluar misalnya apa gurunya sendiri dikasih mantra jadi lucu, ada keluar ibunya sendiri. Kalau Anda yang keluar apa? Gitu, keluar ternyata Kang Elvandi, astagfirullah. Yang keluar apa misalnya? Ini takuti apa? Nah, itu dihadapi sobat-sobat, dihadapi. Nah, dalam kasus Bang Ihsan, kan Bang Ihsan tadi mengakui bahwa saya begitu ada struggle, saya cenderung ingin mundur gitu, ya enggak? Ingin menyerah. Maka untuk menguatkan mental itu, cari tugas yang sangat berat, yang Anda capek, yang Anda itu nggak kuat, tapi jangan mundur. Paksain sebagai pelatihan, paksain. Cari tugas yang berat, uji coba. 6 bulan kayak setahun saya akan peluk tantangan berat itu. I will embrace it, I will embrace the challenge, and I will face it, I will defeat it. Saya akan kalahkan itu. Setelah itu, kemampuan Anda meningkat. Nah gitu kawan-kawan semua. Anda harus menghadapi ketakutan masing-masing. Selama itu tidak diselesaikan, percaya ke saya nih, mental itu akan mengejawantah dalam berbagai situasi kehidupan. Mentalitas orang yang menyerah di depan tantangan, begitu ada kerjaan dia resign, di perusahaan dia resign, begitu di komunitas dia mundur tanpa berita. Begitu dia di mana lagi, di majelis taklim dia menghilang. Di keluarga dia tinggalkan anak istri. Di mana lagi tuh, kalau dia ikutan perang Uhud dia kabur tuh. 300 orang yang mundur tuh. Seperti di zaman Rasulullah. Kalau dia di masa-masa genting, dia menjadi pengkhianatnya bahkan. Kalau dia misalnya di masa-masa yang sangat krusial, dia akan membocorkan rahasia. Kenapa? Mentalitasnya tidak siap dengan tantangan, gak bertanggung jawab, mundur. Itu penyakit bahaya, hati-hati. Dan kawan-kawan kita di milenial ini banyak yang mengalami itu. Hadapi. Yang bermasalah adalah mengidentifikasi diri aja gak mampu, mengakui aja gak bisa. Gak mungkin dia bisa sembuh dan juga berkembang. Gitu sahabat-sahabat ya. Silakan ada yang lain.